Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Ustaz Hamid yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkan kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Bunaya Islamic School yang akan disampaikan oleh Miss Anis. Kepada Miss Anis, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Al-Mukarram undangan hari ini Ustadz Muhammad Badrudin sebagai Korda UMI Jakarta Barat. Yang kami hormati Kepala TK Bunaya Islamic Express School Dr. Hajah Fadliah MPD. Yang kami hormati segenap orang tua dan wali murid baik SD dan TK Bunaya Islamic School. Dan juga yang kami hormati segenap Dewan Guru dan staf SD dan TK Bunaya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dan pada forum yang baik ini semua ya dari TK maupun SD untuk orang tua dapat berkumpul, bermuajahah walau via daring kita untuk sama-sama ya mensosialisasikan SD dan TK tentang program Ramadan di sekolah dan juga tentunya metode yang baru dalam tahsin dan insya Allah juga akan diterapkan dalam tahfiz. Cara bacanya yakni metode UMI. Puji dan syukur kita panjatkannya kehadirat Allah atas nikmatnya kita semua bisa hadir dalam forum ini. Ya, insya Allah segala usaha kita walaupun ini via daring ya Allah berikan balasan yang setimpal.
Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah semua, sebelumnya eh, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah ya. Alhamdulillah hari ini hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita Allah terima ya, menjadi balasan pahala untuk bekal kita ya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti di bulan Ramadan pada momentum yang sangat baik ini kami akan menerapkan untuk kegiatan tahsin anak-anak khususnya di SD itu dengan menggunakan metode UMI. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya lagi, rincinya lagi dari SD itu oleh Wakil Bagian Kurikulum dan PJ Tafis oleh Miss Tina dan Miss Ulfa. Jadi anak-anak nanti akan dikelompokkan berdasarkan jilid yang sudah mereka laksanakan tashih kemarin ya, yang dilaksanakan oleh pengujinya dari Korda Umi. Dan nanti anak-anak itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok dan mungkin akan ada lintas kelas. Jadi memang karena sesuai kemampuan bisa saja kemampuannya dalam satu kelas itu berbeda satu kemampuan. Ya, ada yang jilid 1, ada yang jilid 2 dan lain sebagainya. Sehingga nanti dalam kelompok bisa terjadi antar kelas, misalnya kelas 1 digabung kelas 2 karena mereka berada dalam satu jilid. Ya, insya Allah ini karena memprioritaskan untuk lebih fokus pada kemampuan ya, jadi kemampuan yang tertentu ya biar kita bisa intens dan bisa mencapai target yang diharapkan, maka akan dilaksanakan sistem seperti itu. Juga nanti mereka akan menggunakan buku, ya nanti akan dipandu oleh gurunya masing-masing. Kemudian insya Allah untuk pembelajaran ini juga akan dilaksanakan setiap hari ya. Kita akan mulai ya dari nanti ketika masuk anak-anak tanggal 6, mereka akan seperti pembelajaran tahsin ya. Cuman memang kali ini kita akan laksanakan biasanya kalau ikro ya, anak-anak itu kan di akhir pembelajaran. Nah, kalau ini di awal pembelajaran. Itu juga nanti program Ramadan, anak-anak untuk anak SD akan masuk mulai pukul 7.30 dan pulang. Untuk yang kelas rendah, mereka pulang setelah zuhur, setengah 1, dan untuk kelas tinggi, mereka pulang jam 13.30. Dengan program Ramadan yang sudah kita susun, insya Allah nanti dijelaskan oleh Miss Tina. Saya rasa tidak berpanjang kalam lagi ya, karena waktunya juga terbatas. Itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terakhir saya. Baik. Terakhir saya sampaikan sebuah pantun ya. Beli somai di Cikini. Pulangnya jangan lupa beli soto babat. Terima kasih semuanya atas kehadiran di acara ini. Semoga menambah berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah rabbal alamin. waliyu taufik min aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair kepada Miss Anis yang telah memberikan sambutannya. Kita ke acara yang berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah TK Bunaya Islam School dan juga pembina sekolah SD Bunaya Islam School yaitu Miss Eva. Kepada Miss Eva kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Ahmad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Eh, yang saya hormati Ustadz Muhammad selaku koordinator daerah DKI Jakarta untuk UMI ya, Korda UMI Jakarta. Kemudian Miss Anis sebagai Kepala Sekolah SD Bunaya Islamic School, eh, para guru, Ustadz dan Miss semua, serta ayah bunda yang hadir ya di rumah hari ini. Ya, apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya di awal puasa hari ini. Ya, Alhamdulillah senantiasa kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini dan juga tidak lupa kita senantiasa berucap dan melantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kerabat, dan kita semua insya Allah pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Eh, Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda semua pada pagi hari ini yang di mana kita masih baru perdana ya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya lihat juga tadi ada anak-anak ya di dalam Zoom ya eh, ikut hadir gitu ya. Mudah-mudahan juga ikut puasa ya yang di rumah ya. Eh, Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Miss Anis bahwa kita akan melaksanakan program tahsin, tahfiz dengan metode UMI karena Yayasan Bunaya sangat concern terhadap pembelajaran Al-Quran dan kami para guru juga sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam melaksanakan program di metode UMI. Insya Allah di awal Ramadan ini di, bulan diturunkannya Al-Quran ya. eh, ini kita berikan juga program ini kita mulai ya Bismillah mudah-mudahan semua lancar dan bahwa ini adalah untuk apa ya untuk supaya kita lebih baik lagi ya dalam menjalankan program tahsin dan tahfiz di Bunaya School. Ya, jadi di sekolah Bunaya yaitu STK dan SD Bunaya kita juga sudah mempunyai program yang memang sebelumnya kita sudah concern terhadap Al-Quran. Sekarang kita sudah mengikuti ada satu metode, ada banyak metode ya sebenarnya dan kita memilih metode UMI karena memang lebih sistematis ya terstruktur dan juga kita akan mudah memetakan anak. Jadi kemarin anak-anak sudah kita petakan ya atau kita bahasa eh, di istilah di UMI namanya tashih itu sudah kita petakan. Jadi nanti tadi disampaikan Miss Anis bahwa eh, bisa jadi anak yang usianya di kelas yang tinggi mungkin bisa berbarengan dengan kelas rendah. Begitupun di kelompok
di TK ya, kelompok bermain dengan TKA dan TKB. Ini kita kenal sudah lama dengan yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita mengelompokkan anak berdasarkan bukan usia biologisnya, usia sesungguhnya, tapi kita mengelompokkan anak berdasarkan usia kronologisnya atau usia perkembangan. Karena bisa jadi usia kronologis, usia biologis berbeda dengan usia kronologisnya. Nah, di sini setelah pemetaan, kita setelah pemetaan kemarin, kita sudah mengelompokkan eh, apa mungkin akan berbeda ya, tapi mari kita sama-sama bekerja sama agar kemampuan anak kita semua bisa lebih baik dan bisa meningkat. Insya Allah ini adalah satu upaya untuk kita terus meningkatkan layanan pembelajaran khususnya dalam bidang Al-Quran. Maka nanti eh, hal-hal terkait teknis akan disampaikan oleh eh, dari TK dan SD di di acara nanti ya di hari ini oleh Miss Ati, Miss Tina, dan Miss Ulfa. Nanti silakan kita hal-hal yang belum jelas nanti kita diskusikan. Kemudian juga akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad eh, apa sih metode UMI itu gitu ya. Eh, dan bagaimana eh, prosedurnya, kemudian dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya sekali lagi. Semoga Allah berikan kita kesehatan ya dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mari kita gunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan semoga kita semua bisa melewati dan mengikuti eh, bulan mulia ini dengan berbagai amaliyah Ramadan sehingga kita keluar dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci kembali. Karena otak manusia itu secara secara neuroscience sudah dibuktikan akan hilang eh, hal-hal buruk dalam memori manusia itu 10 tahun. Otomatis Allah sudah membuat sistem seperti itu. Tetapi eh, tapi Allah memberikan eh, kemudahan kepada umat Islam khususnya yang melaksanakan ibadah amaliyah Ramadan selama sebulan penuh itu keluar dalam keadaan suci. Bisa dalam sebulan ini ketika kita melaksanakan seluruh aktivitas amaliyah Ramadan, maka hal-hal buruk dalam memori kita, ya insya Allah itu akan hilang, akan kembali suci. Ya, eh, apa sambungan antar sel saraf sinapsnya itu juga eh, akan menjadi baik kembali. Ya, dengan kita melaksanakan amaliyah Ramadan apa saja, ya baca Quran, sholat wajib sudah pasti, sholat tarawih, ya sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan untuk di SD kita sudah bagikan buku ya. Mudah-mudahan itu bisa diikuti dan diisi. Kita mulai dengan anak-anak kita sejak kecil. Ya, insya Allah itu saja dari kami. Mudah-mudahan bisa kita bekerja sama ya, Ayah Bunda, untuk kemajuan Ananda kita, khususnya dalam bidang Al-Quran. Tadi Miss Anis mengakhiri dengan pantun, saya juga nih sambil cari-cari tadi. Ya, ini pergi ke pasar beli selasih, Cakep. kalian Cakep, beli buah kelapa. cakep. Ramadan hadir membawa kasih, semoga hati kita semakin takwa. Amin. Satu Amin. lagi, di tepi pantai, di tepi danau tumbuh teratai. Cakep. Air Cakep. jernih, sejuk terasa. Marhaban ya Ramadan yang suci. Semoga doa kita semua eh, di eh, di semoga dosa diampuni semua. Amin. Ya Rabbal Ya, Alamin. jadi itu saja dari kami. Nanti mohon ayah bunda untuk bisa mengikuti. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukran jazakallah khair kepada Miss Eva atas sambutannya. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi terkait metode UMI yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad selaku koordinator UMI ya daerah Jakarta. Kepada Ustadz Muhammad kami persilahkan. Tes, suara saya mendengar. Halo, suara saya kedengar nggak? Kedengeran Ustaz. Kedengeran Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahil qail syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa misbahil zulam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pembina sekaligus kepala TK dan hormati kepala sekolah SD, Ustadz, Ustazah, guru-guru dari TK Bundaya maupun SD Bundaya, dan ayah bunda yang Allah muliakan. Semoga perkumpulan kita ini, walaupun biasa, perkumpulan yang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala terlebih di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang Allah muliakan, perkenankan saya menyampaikan terkait dengan sosialisasi pembelajaran Al-Quran metode umum yang akan berjalan di TK dan SD Bundaya Islamic School. Dan mudah-mudahan berkenan semua mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Ayah bunda yang Allah muliakan, tadi dikatakan bahwasanya sedikit kita akan mengenal, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita menjadi kenal apa sih metode UMI gitu ya. Secara singkat insya Allah kita akan sampaikan bagaimana terkait dengan berjalannya metode UMI yang akan berlangsung di TK dan SD Bundaya. Baik, ayah bunda yang Allah muliakan, metode yang digunakan, metode pembelajaran Al-Quran di TK dan SD Bundaya Islamic School adalah metode UMI. Maaf, ada suara. Baik, metode UMI ini berpusat di Surabaya ya bunda, ya, yang mana cabangnya ada di Jakarta Barat. Alhamdulillah sudah hadir di Jakarta Barat, ya. Yang mana motonya itu adalah mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Jadi kalau mendengar kata mudah, karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an dengan kemudahan, ya. Dengan kemudahan, insya Allah mudah juga untuk dipelajari, ya. Kemudian menyenangkan, ya, menyenangkan dengan guru-guru yang bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Insya Allah murid-murid yang belajar Al-Quran juga menyenangkan. Nah, kalau sudah menyenangkan, insya Allah menyentuh hati, yang menyentuh hati dengan
kandungan-kandungan Al-Quran yang dibawakan oleh guru-gurunya, oleh ustaz-ustazahnya. Nilai-nilai Qurani yang disampaikan oleh guru-gurunya sehingga bisa menyentuh hati anak-anak kita. Gitu. Selanjutnya. Nah, next. Oke. Ayah bunda, ini adalah bentuk dan formasi pembelajaran Al-Quran. Bentuknya letter U ya, ayah bunda. Dengan sistem baca simak murni. Ya. Ini yang sistem baca simak murni. Rasio guru dan siswanya 1:12 sampai 15. Ya. Itu formasi duduk untuk pembelajaran metode umum. Insya Allah guru-guru di Bundaya insya Allah sudah mahir-mahir untuk mengkondisikan anak-anak kita. Next, berikutnya. Baik, untuk jadwal pembelajaran, insya Allah dalam satu pekan itu ada 5 kali ya tatap mukanya, dari Senin sampai Jumat, durasi waktunya 60 menit. Untuk pembelajaran tahsin di Ramadan, TK jam 8.30 sampai jam 9.30 dan SD jam 8 sampai jam 9. Nah, nanti pasca Idul Fitri jam 8 sampai jam 9 untuk TK dan SD dari jam 8.30 sampai jam 9.30. Untuk kelewatan biasa lewat pondok indah. Ada yang kelewat ini, ada yang kelewat. Mungkin mohon izin saya yang presentasikan ya. Ya, mohon izin ya. Supaya lebih nyambung. Baik, ayah bunda yang Allah muliakan, tadi dikatakan apa itu metode UMI gitu kan ya. Nah itu kita mempunyai visi di metode UMI itu. Yang pertama kita sampaikan bahwasanya metode UMI mempunyai misi menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Quran. Nah ayah bunda yang Allah muliakan, kita fokus ke generasi Qurani. Kata-kata generasi Qurani. Apa yang dimaksud dengan generasi Qurani? Nah tentunya satu adalah Al-Qur'annya baik. Ayah bunda tentunya ingin anak-anak kita terampil membaca Al-Quran. Lancar, sesuai dengan tajwidnya. Kemudian yang dimaksud generasi Quran itu yang kedua adalah sholatnya baik. Anak yang membaca Al-Quran dengan baik, tartil, sesuai dengan tajwid, tentunya harapannya sholatnya juga baik. Sholatnya juga baik. Akan lebih khusyuk ketika anak-anak itu membaca Al-Quran dengan sesuai dengan tajwidnya. Sehingga sholat, bacaan-bacaan sholatnya terdengar menjadi lebih baik. Baik itu bacaan Al-Qur'annya maupun bacaan-bacaan sholat yang lain. Dan kemudian tentunya yang ketiga yang kita harapkan, kita inginkan adalah anak-anak kita adabnya baik. Ini indikator generasi Qur'ani yang kita inginkan, membaca Al-Qur'annya baik, kemudian anaknya juga sholatnya baik, kemudian adabnya juga baik. Nah, ini mudah-mudahan ada pada diri anak-anak kita semua. Nah ini kenapa kita memilih metode UMI ya Bunda? Karena UMI memiliki 3 kekuatan. Yang pertama, UMI itu memiliki metode yang bermutu. Yang kedua, UMI itu gurunya harus bermutu, dan yang ketiga sistemnya berbasis pada mutu.
Jadi alasan kita memilih UMI adalah karena tiga ini. Karena metodenya bermutu, gurunya bermutu, sistemnya berbasis pada mutu. Ya. Ini maksud metode bermutu itu adalah buku yang disusun secara sistematis, yang mana buku tersebut ditashih oleh ahli dan bahkan mempunyai sanad yang muttasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mentasihnya adalah beliau. Nah, yang di urutan paling terbawah, yang di bawah itu Dr. Kiai Haji Mudawi Ma'arif LSMHI. Ini adalah sandaran riwayat bacaan Al-Quran metode Umi, yang mana guru-guru trainer Umi itu mengambil sanad dari Dr. Kiai Haji Mudawi Ma'arif LSMHI. Ini rangkaian sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah tidak diragukan kalau metode Umi mempunyai sanad yang kuat, ya, sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, karena sanadnya mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad itu penting karena kenapa? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama, ya, karena kalau tanpa sanad orang akan berkata semaunya, gitu ya. Insya Allah kita Bismillah dengan metode Umi, yang mana sandaran sanad metode Umi Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian guru yang bermutu itu mempunyai 7 ciri, tanda. Apa itu guru yang bermutu? Tentunya yang pertama, gurunya sudah tartil membaca Al-Quran. Alhamdulillah di Bunaya sudah melalui tahap tahsin, tahsin dan sertifikasi. Dan sudah lulus tahsin, alhamdulillah sudah lulus sertifikasi. Memang sudah standar ya tartil baca Al-Quran. Kemudian menguasai gharib dan tajwid. Nah, insya Allah kalau sudah sertifikasi, penguasaan bacaan gharib dan tajwidnya sudah mumpuni. Kemudian yang ketiga, guru istiqomah membaca Al-Quran. Jangan ditanya lagi kalau untuk guru Al-Quran. Guru-guru yang cinta Al-Quran pasti istiqomah. Terlebih di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, menguasai metodologi Umi. Insya Allah sudah sertifikasi, karena di sertifikasi, guru-guru dibekali dengan metodologi, cara bagaimana untuk mengajarkan metode Umi. Dan yang kelima, guru Umi itu harus berjiwa da'i dan murabbi. Da'i artinya senantiasa mengajak ke dalam kebaikan, ngajak ngaji, ngajak ibadah. Nah, itu guru-guru Quran, ya. Kemudian murabbi sebagai pendidik yang baik, bukan hanya mengajarkan tapi mendidik, mengarahkan anak untuk menjadi generasi Quran. Kemudian yang keenam, guru Ummi itu disiplin waktu. Insya Allah sudah kita lihat guru-guru di Budaya ini disiplin, ya. Kemudian komitmen pada mutu. Insya Allah dengan komitmen dengan mutu, maka guru-guru Al-Quran yang ada di Bunaya School, insya Allah akan berjalan dengan baik sistem yang kita berikan nanti. Kemudian ayah bunda yang Allah muliakan, sistem yang bermutu yang dimaksud adalah ada 10 pilar sistem mutu. Yang pertama, good deal management, alhamdulillah secara yang mudah kita perhatikan, good deal management ini sangat luar biasa di Bunaya School ini. Ustazah Eva sangat mendukung sekali, ya, berjalannya metode Umi. Kemudian yang kedua, sertifikasi guru Al-Quran sudah kita lakukan selama 3 hari di tanggal 16, 22, dan 23 Februari 2025. Itu sudah kita lakukan sertifikasi. Kemudian yang ketiga, waktu yang memadai, alhamdulillah, di Bunaya School siap untuk menyiapkan waktu
waktu untuk pembelajaran Al-Quran. Kemudian rasio guru dan siswa yang proporsional tadi ya, satu guru banding 12 sampai 13 siswa. Insya Allah dengan pembagian yang proporsional akan meningkatkan capaian atau target ya, semakin meningkat ya, target tercapai ya, Insya Allah. Kemudian koordinator yang handal, Insya Allah di sini ada yang sudah ditunjuk menjadi koordinator, yang mana koordinator ini sebagai penjaga mutu yang ada di lembaga. Yang kelima, target yang jelas dan terukur. Nah, Bunaya siap ya menentukan target untuk capaian anak itu bisa membaca Al-Quran itu sampai kelas berapa, gitu kan ya. Insya Allah itu sudah kita ukur ya, sudah kita ukur, nanti kita sampaikan. Kemudian tahapan yang baik dan benar, ada tahapannya di dalam mengajar, ya dari tahapan pembukaan, persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, dan keterampilan, evaluasi dan penutup, itu tahapannya runut, ya dijalankan dengan baik dan benar. Kemudian yang ke-8, mastery learning yang konsisten. Nah, insya Allah sudah komitmen di Bundaya School akan menerapkan mastery learning yang konsisten. Artinya apa? Ketuntasan belajar yang senantiasa konsisten akan dikawal terus nanti oleh koordinator. Ya. Kalau belum tuntas maka harus diulang kembali. Gitu ya. Misalkan halaman 2 anak belum lancar membaca, maka belum boleh naik ke halaman 3. Akan tapi diulang kembali halaman 2 tersebut. Kemudian yang ke-9, quality control internal dan eksternal. Dari internal harus ada quality control, harus ada pengawasan ya terhadap guru-guru yang menjalankan sistem UMI di lembaga. Dari internal nanti akan dijalankan oleh koordinator, dan yang eksternalnya nanti dari kami, dari UMI Jakarta, yang insya Allah akan membersamai mengawal Bunaya School ya. Kemudian yang ke-10 ada progress report setiap siswa ya. Ini ada pembelajaran pasti ada progress reportnya. Itu 3 kekuatan mutu UMI. Yang pertama guru, yang pertama metode yang bermutu, yang kedua guru yang bermutu, dan 3 sistem yang bermutu. Nah, ini formasi pembelajaran Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, saya lewatkan. Ini pembagian kelompok, insya Allah berdasarkan jilid yang sudah dipetakan oleh guru-guru, oleh trainer kami sebelumnya, sudah insya Allah. Nah, ini tim guru Al-Quran di TK, dikoordinatori oleh Miss Kero, guru-gurunya. Insya Allah udah pada kenal. Ini saya apa? Dan untuk di SD, Ustaz Lukman sebagai koordinatornya. Dan ini untuk guru-guru pengajar Al-Qurannya. Baik, ayah bunda yang Allah muliakan, target tahsin dan tahfidz ya. Untuk tahsin ya, tahsin targetnya adalah munaqasyah tartil dan terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran belum ya. Kita targetkan tartil dulu ya. Tartil itu apa sih? Gitu kan? Tadi dibacakan oleh Ustaz Hamid ya. Auzid alaihi waratilul Qur'ana tartila ya. Waratil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Nah, artinya tartil itu tajwidul huruf, dari kata jawada yujawidu, artinya memperbagus hurufnya, makharijul hurufnya baik, sifat hurufnya baik ya. Jadi baca Al-Quran itu harus tartil. Nah, tartil ini nanti ada kategori-kategori yang akan dimunaqasyahkan. Di antaranya gharib, tajwid, kemudian membaca Al-Qur'annya terampil. Minimal kalau untuk munaqasyah itu hafalannya dari An-Nas sampai Al-A'la untuk munaqasyah tartil ya. Nah, tapi kalau untuk munaqasyah tahfidz itu
minimal 1 juz. Gitu ya. Baik, ayah bunda yang Allah muliakan, ini saya tampilkan terkait dengan target TK, ya, target TK. Mohon izin saya sampaikan. Kelas KLS kelas SMP semester 3 ke tingkat program H perangkat PTM tatap muka, kemudian materi hafalan. Nanti materi hafalan ini masih bawaan dari saya, mohon maaf, nanti menyesuaikan ya materi hafalan dengan TK ataupun SD. Nah, di TK ayah bunda untuk kelas KB atau PG semester 1 dan semester 2. Semester 1-nya itu menggunakan buku Prateka, ya. Prateka semester 1 targetnya halaman 1 sampai halaman 20. Penajanya A sampai Syah diselesaikan dalam waktu 60 tatap muka. Kemudian di semester 2-nya masih tingkat 1, itu menggunakan buku Prateka. Kemudian halamannya mulai dari 21 sampai 40. Peraganya dari hotspot sampai ya. Waktu yang dibutuhkan 60 tetap muka. Kemudian untuk di TKA, jika mulai dari TKA di semester 1 dengan tingkat 1, jilid 1, misalkan masuk jilid 1, halaman yang ada di jilid 1 itu ada 40 halaman. Ya. Halaman 1 sampai 40 itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester. Ya. Untuk waktu yang dibutuhkan 80 kali tetap muka. Nah, kemudian di semester 2 itu tingkat 2 masuk program jilid 2 sama halamannya 1 sampai 40, raganya jilid 2, waktu yang dibutuhkan adalah 80 tetap muka. Kemudian di TKB semester 1 masuk jilid 3. Nah, jilid 3. Jadi di jilid ini 40 halaman. Jadi satu semesternya adalah dari halaman 1 sampai 40. Itu dibutuhkan 80 kali tatap muka. Begitupun di semester 2 naik jilid 4 yang dibutuhkan adalah 80 kali tatap muka. Asumsinya kalau di Prateka guru emap, buku Prateka itu target untuk hariannya adalah 2 baris. Satu halamannya ada 6 baris, maka target harian untuk anak-anak Prateka adalah 2 baris. Nah, untuk TK, targetnya dalam 1 hari itu adalah setengah halaman. Yang untuk TK dari jilid 1 sampai 4 itu dari jilid dari jilid 1 sampai jilid 4 target hariannya adalah setengah halaman. Dalam satu halaman ada 8 baris ya. Berarti setengah halamannya itu adalah 4 baris. Ya. Baik, berikutnya ini untuk target SD. SD kelas 1 nanti sampai kelas 6 saya sampaikan. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf, ada suara anak-anak yang mohon maaf ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk SD, bisa dari SD, murid baru misalkan masuk ke semester 1, tingkat 1 jilid 1. Nah, ini sama ya untuk jilidnya. Dari jilid 1 sampai jilid 6 itu semuanya ada 40 halaman. Targetnya 1 semester untuk di jilid 1 itu dibutuhkan waktu untuk 55 tatap muka. Nah, kemudian masuk ke tingkat 1 sampai 20, maka di semester 1 bisa menuntaskan 1,5 jilid. Ya.
Kemudian di semester 2-nya lanjut dari jilid 2 halaman 21 sampai 40, itu ada tatap mukanya 25, kemudian dilanjutkan jilid 3, dituntaskan jilid 3 dengan membutuhkan waktu 55 tatap muka. Otomatis dalam 1 tahun untuk kelas 1, insya Allah capaiannya diharapkan bisa sampai jilid 3 tuntas gitu ya. Kemudian kelas 2, semester 1 dan semester 2 kita targetkan dari jilid 4 sampai jilid 6. Jadi selesai kelas 2, insya Allah bisa menyelesaikan sampai jilid 6. Sehingga masuk kelas 3, anak-anak kita langsung masuk ke tadarus. Tadarus Al-Quran. Insya Allah kita sudah siapkan mushaf uminya dengan buku wakaf ibtida'nya. Nah, insya Allah dalam 1 semester kita targetkan untuk Al-Quran ini bisa terampil. Ya. Bukan tuntas 30 juz, tapi targetnya adalah terampil membaca Al-Quran dengan baik, ya, dari juz 1 sampai juz 5. Jadi kalau sudah juz 5, coba dites, nanti akan terlihat, akan terdengar anak kita bisa terampil membaca Al-Quran. Kemudian di semester 2-nya masuk ke tingkat 8, yaitu gharib. Ya, gharib ini adalah bisa dikatakan muskilatul Quran. Jadi bacaan-bacaan yang sulit ya. Gharib itu artinya kan aneh ya, asing gitu ya. Majroha tulisannya dibaca majreha, itu kan asing ya. Itu ini maksud gharib. Insya Allah gharib ini kita targetkan dari halaman 1 sampai halaman 21 ya. Itu di semester 2 di kelas 3. Baik, kelas 3 alhamdulillah bisa menyelesaikan gharib. Nanti akan dilanjut di kelas 4-nya langsung ke program tajwid ya, tingkat 9. Nah, tingkat 9, bagaimana tadarusnya Ustadz? Oh, tadarusnya tetap berjalan ya. Baik ketika gharib maupun ketika tajwid, tadarusnya tetap berjalan. Nah, nanti akan ditargetkan di semester 2, contoh yang gharib ya, juz 6 sampai juz 10, kemudian juz 11 sampai juz 15. Itu karena setelah gharib anak-anak kita tetap ada yang namanya pembelajaran tadarus. Jadi ada pembagian waktunya. Kalau gharib 20 menit, kemudian 20 menit kemudian adalah tadarusnya. Jadi tetap akan berjalan terus tadarusnya sampai khatam. Begitupun ketika naik ke tajwid sama, akan melanjutkan tadarusnya. Dan tajwid insya Allah targetnya 1 semester tuntas, dan di semester 2 kelas 4 ada pramunakosha dan munakosha dan bahkan imtihan ya. Itu jadi targetnya untuk tahsin ataupun program tahsin umi di lembaga. Kita targetkan sampai kelas 4 anak-anak tuntas membaca Al-Quran dengan baik, kemudian penguasaan gharib tajwid juga baik. Dan berikutnya di kelas 5 dan kelas 6 ini langsung masuk program tahfidz secara khusus ya, tahfidz khusus. Dan satu keistimewaan yang anak kalau sudah menguasai bacaan dengan baik, maka akan meningkatkan hasil tahfidz yang sangat luar biasa. Biasanya seperti itu. Anak misalkan di sekolah targetnya, contoh di sekolah yang sudah kami bimbing, yang kami kawal, yang targetnya hanya 2 juz ya misalkan. Ternyata anak-anak yang sudah tartil, yang sudah selesai tajwid di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu mereka akan fokus ke tahfidz. Itu yang tadi targetnya 2 juz bisa menjadi 6 juz. Nah, gitu ya. Apalagi di Bunaya School ini mempunyai waktu yang
eh, berbeda ya, khusus waktu tahsinnya khusus, waktu tahsinnya khusus. Saya yakin itu bisa lebih dari 6 juz, bahkan bisa sampai 18 juz mungkin ya. Nanti dengan koordinatornya yang akan mengukur bagaimana supaya anak itu bisa mencapai target tahsin. Ini untuk target. Kemudian program unggulan ya, munaqasyah tadi sudah saya sampaikan. Munaqasyah tes baca dan hafalan Al-Quran, kemudian khatmul Quran dan imtihan, uji publik bacaan dan hafalan Al-Quran. Mungkin nanti ada program unggulan lainnya yang belum saya ketahui ini, belum saya tahu semua. Ya. Ayah bunda yang Allah muliakan, buku yang digunakan dalam Al-Quran adalah metode umum, buku Prateka dan jilid 1 sampai 6, kemudian buku tahfidz, dan kemudian mushaf Al-Quran. Ini seperti ini. Buku gharib, buku tajwid, buku prestasi. Buku prestasi ini buku untuk laporan harian kepada ayah bunda. Jadi setiap hari mengaji boleh dilihat perkembangan mengaji di buku prestasi. Gitu. Baik, cukup untuk dari saya. Mungkin jika mau ditampilkan video boleh, Miss. Iya, silakan, Ustadz. Nanti saya coba kalau bisa. Ya, dicoba dulu. Mudah-mudahan bisa. Syukran kepada Ustadz Muhammad yang telah menyampaikan terkait metode UMI. Mau terima ada kasih banyak video Ustadz. dulu nih, Ustadz. Ya, baik Miss. Ahmad. Saya baik Miss. Ustadz Muhammad mau ngasih video dulu bentar. Oh iya. Ya, apa? Bisa terdengar suaranya? Terdengar. Terdengar. Masih kecil. Video belum, Ustaz? Oh, videonya belum? Sudah, Kecil sudah. Suaranya kurang.
Baik, sekilas aja ya. Mudah-mudahan itu menjadi gambaran untuk ayah bunda semua bahwasanya anak-anak yang sudah tuntas sampai tartil bisa dimunakosahkan dan uji publiknya seperti itu ya. Dan ini tidak ada apa tuh namanya kong gitu ya. Oh kamu nanti baca ini, nanti jawabnya ini. Insya Allah nggak ada seperti itu ya. Jadi tidak ada settingan itu eh, secara alami uji publik bahwasanya uji publik ini kita adakan sebagai laporan secara live ya, kepada orang tua bahwasanya anaknya itu benar-benar lulus munafasah tartil maupun tahfil ya. Jadi ini yang insya Allah akan berjalan dan anak-anak di Bunaya juga insya Allah akan sampai seperti yang saya tampilkan tadi dan insya Allah bisa lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian ayah bunda, Ustaz Sada yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau kelebihan waktu. Demikian maka saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ustaz Ahmad yang sudah menyampaikan materi terkait metode UMI. Baiklah ayah bunda semuanya, kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu untuk sesi foto bersama ya yang akan dipandu oleh host ya. Kepada Miss Ajeng ya, dipersilahkan untuk memandu foto bersama. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar. Iya, kedengeran Miss. Aja. Ini masih ada yang tutup kamera. Iya, baik. On kamera semua ya Miss ya. Baik, untuk audiens dimohon on kamera ya. Baik, kita siap semua ya. Ini untuk slide pertama dulu. 1, 2. Oke. Untuk selanjutnya slide kedua ya. 1, 2. Slide ketiga. Untuk slide ketiga dan seterusnya itu yang off kamera semua ya. Jadi saya screenshot. Gak apa-apa, Miss. Difoto aja. Slide keempat. 1, 2. Selanjutnya slide yang terakhir. Ya baik, sudah. Terima kasih untuk audiens semua. Boleh dilanjut, Kasih Ustaz? aja. Baik, terima kasih Miss Ajeng telah memandu foto. Baik, ayah bunda semuanya, untuk sesi tanya jawabnya nanti kita akan apa ya di akhir ya setelah kegiatan penyampaian sosialisasi program sekolah. Ya baik ayah bunda semuanya, kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu sosialisasi program sekolah. Untuk yang sesi pertama ini akan disampaikan oleh Miss Ati. Ya, kepada Miss Ati kami persilahkan. Nah, terima kasih Ustaz Ahmad atas waktunya. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar gak ya? Jelas. Jelas, Miss Ati. Ya, terima kasih Miss Epa. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengadakan pertemuan. Mungkin saya lihat di kelas di TK ini baru beberapa ya orang tua yang hadir. Mudah-mudahan bisa mewakili dari setiap kelasnya ya. Baru beberapa. Di sini saya akan menyampaikan beberapa program sekolah selama di bulan Ramadan.
Ya mungkin yang saya ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk eh, di TK selama bulan Ramadan. Nah, ini di sini ada mungkin sudah di-share ya untuk waktunya untuk TKA dan TKB, untuk kelas Madinah dan kelas Maqdis. Itu seperti biasa jam untuk harinya dari hari Senin sampai Jumat. Berikut untuk waktunya dari jam 8 hingga jam 8.15 itu kita seperti biasa ada berbaris dan ikrar. Dilanjutkan jam 8.15 sampai jam 8.30 kita ada circle time itu seperti biasa ada doa, murojaah dan lain-lain. Nah, ini mungkin di sini kita masuk seperti biasa di kelas masing-masing anak-anak. Pada saat circle time itu, anak-anak masuk di kelas masing-masing dan pada pukul 8.30 sampai 9.30 baru diadakan tahfiz metode UMI. Sesuai dengan pemetaan yang telah kita lakukan, itu ada 5 kelompok. Yang pra-TK itu 2 kelompok dan 3 kelompok itu jilid 1. Nah, ini nanti anak-anak mulai masuk di kelas yang telah dibagikan kelompoknya di jam 8.30 sampai jam 9.30. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholat duha. Itu di jam 9.30 sampai jam 10. Nah, ini anak-anak juga kembali ke kelasnya masing-masing. Yang Mekah itu di kelas Mekah, Madinah, dan Maqdis. Setelah itu kita adakan, setelah itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti juga ini di kelas masing-masing dari jam 10 sampai jam 10.45. Ya, dan dilanjutkan dengan penutup jam 10.45 sampai jam 11. Nah, ini untuk kegiatan selama di bulan Ramadan. Ini untuk kelas Madinah dan Maqdis ya, Ayah Bunda. Seperti ini kegiatan kita selama bulan Ramadan. Selanjutnya ada untuk kelas playgroup atau kelas Mekah. Nah, ini mungkin ada kesalahan di sini ya. Harinya itu tetap sama. Kita kelas Mekah itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, ini kita mulai terapkan di hari mungkin pertama kali kita masuk, awal masuk di bulan Ramadan, hari Kamis dan Jumat. Itu berarti kelas Mekah sudah mulai masuk hari Kamis dan Jumat. Tanggal 6 dan tanggal 7 Maret, bulan Maret. Nah, ini untuk mungkin ini yang baru bagi kelas Mekah karena kita menyesuaikan dengan waktu waktu TK dengan waktu TK. Jadi anak-anak itu mulai masuk hari Senin sampai hari Jumat. Untuk waktunya dari jam 8 sampai jam 8.15 seperti biasa ada baris dan ikrar. Dilanjutkan dari jam 8 sampai jam 8.15 sampai jam 8.30 kita ada circle time. Seperti biasa kita ada doa, murojaah dan lain-lain di kelas Mekah, di kelas tersendiri. Selanjutnya jam 8.30 sampai jam 9.30 akan dilanjutkan dengan tahfiz metode UMI. Nah, ini seperti biasa kita mulai berbagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi mungkin anak-anak ada yang berapa anak yang pindah di kelompok yang lain. Seperti itu. Selanjutnya jam 9.30 sampai jam 10.15 itu ada kegiatan inti. Untuk kelas Mekah nanti bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Mungkin yang nanti ada kembali ke kelas Mekah. Di situ anak-anak bisa melakukan kegiatan yang sudah kita infokan ke orang tua. Dan selanjutnya jam 10.15 sampai jam 10.30 itu penutup. Nah, ini jam kepulangan.
Mungkin untuk kelas Mekah itu jam 10.30, untuk kelas TK Madinah dan Maqdis itu di jam 11 untuk kepulangannya. Nah, itu beberapa pembelajaran kita selama di bulan Ramadan. Selanjutnya, kegiatan yang untuk selama bulan Ramadan ini, kita ada mungkin untuk masuk awal Ramadan itu di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, yaitu hari Kamis. Untuk pengambilan rapot triwulan 3, hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Dan iftar jama'i hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Nah, seperti ini. Mungkin nanti untuk teknisnya bagaimana, kita akan menginfokan kembali ke orang tua untuk iftar jama'i. Nah, ya mungkin yang terbaru itu untuk kelas Mekah ya, karena kita mulai menerapkan di bulan Ramadan ini itu full masuk selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, karena kita waktunya itu untuk menyesuaikan dengan kelas TK. Jadi setelah Ramadan juga kita akan mengikuti masuknya dengan kelas TK di jam 7.30. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa. Ya, Ustadz, ini ya untuk waktu-waktunya. Seksi tanya jawabnya nanti aja. Iya, nanti Miss. Ya, seperti itu. Nanti mungkin ada beberapa orang tua bisa diinfokan jikalau ada yang belum mengetahui info ini. Ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Miss Hati yang telah menyampaikan program sekolah untuk TK. Baik, selanjutnya untuk sesi kedua penyampaian program sekolah ini akan disampaikan oleh perwakilan SD, yaitu kepada Miss Ulfa dan Miss Tina. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, Miss Ustadz serta ayah bunda yang dirahmati Allah. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan program sekolah SD Bunaya Islamic School. Berikut sudah terlampir kegiatan belajar di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Untuk kegiatan belajar di bulan Ramadan, insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 20 Maret 2025. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan dimulai pada pukul 7.30 sampai 12.30. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6, insya Allah akan dimulai pada pukul 7.30 sampai 13.30. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jurnal dan ikrar. Yang kedua adalah wudhu dan sholat duha. Yang ketiga yaitu belajar Al-Quran dengan metode Umi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh teknisnya oleh Miss Ulfa. Yang keempat istirahat. Yang kelima tahfiz. Yang keenam ada pembahasan atau pemberian materi Ramadan. Yang ketujuh tadarus. Yang kedelapan sholat zuhur. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 3 setelah sholat zuhur diperbolehkan untuk kelas. Selanjutnya untuk kelas tinggi setelah sholat zuhur akan melanjutkan kembali dengan tahfiz dan tadarus serta refleksi. Seperti itu. Selanjutnya, Miss Ajeng. Adapun kegiatan lain di bulan Ramadan pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2025 ini ada kegiatan sanlat dan iftar jama'i. Pada tanggal 24 Maret 2025 itu ada libur Idul Fitri dan masuk kembali pada tanggal 10 April 2025. Untuk teknis nanti sanlat dan iftar jama'i, insya Allah nanti akan kami informasikan kembali ya Ayah Bunda. Bagaimana teknisnya, insya Allah akan diinformasikan menyusul. Adapun kegiatan lain di bulan Ramadan selain yang tadi kami sampaikan, yang pertama adalah ada infak Ramadan untuk Palestina. Jadi infak Ramadan ini
insya Allah akan diagendakan setiap hari, yaitu pada mulai hari pertama masuk sekolah sampai tanggal 20 ya. Dan ada lagi di sini kegiatan yang lain yaitu mengisi lembar mutabaah, yaitu khusus untuk kelas 1 dan sampai 3. Mengisi lembar mutabaah ini sudah kami berikan kepada Anda semua ya kemarin pada waktu hari hari Kamis, dan untuk Ananda yang tidak masuk kemarin pada hari Kamis itu boleh di fotokopi sendiri dan sudah kami share di grup masing-masing. Adapun untuk kegiatan lainnya, kegiatan di rumah yaitu untuk kelas 4, 5, dan 6, yaitu mengisi catatan amaliyah Ramadan yang sudah kami berikan juga pada hari Kamis kemarin. Bagi Ananda yang belum mendapatkan buku amaliyah Ramadan, insya Allah nanti hari Kamis ya, insya Allah akan dibagikan. Itulah rangkaian kegiatan bulan Ramadan di SD Bunaya Islamic School. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mohon kerjasamanya dari ayah bunda semua supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Itu selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Miss Ulfa mengenai kegiatan tahsin dan tahfiz. Silakan Miss Ulfa. Terima kasih Miss Dina. Sama-sama. Suara terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Miss. Kedengeran, Miss. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke dalam Zoom meeting pagi hari ini. Ya, Alhamdulillah pada tanggal 24 Februari kemarin, siswa-siswi telah mengikuti tashih untuk pemetaan kelas dan sudah terbentuk 11 kelompok, terdiri dari jilid 1 4 kelompok, jilid 2 3 kelompok, jilid 3 2 kelompok, jilid 5 1 kelompok, dan Al-Quran 1 kelompok. Nah, untuk teknis belajar metode umi, yaitu anak-anak akan masuk ke kelas sesuai dengan hasil tasihnya, nanti akan dibimbing oleh guru yang sudah ditunjuk oleh sekolah. Pembelajaran metode umi akan dimulai pada jam 7.30 sampai dengan 8.30. Adapun kegiatan selama metode umi, yaitu anak-anak akan murojaah dan hafalan juz 30. Jadi mengulang kembali hafalan juz 30-nya. Nah, setelah hafalan dan murojaah, anak-anak akan belajar jilid sesuai dengan tingkatan masing-masing dan sebelumnya akan dicontohkan oleh gurunya. Anak-anak akan kami usahakan untuk bisa terampil dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, setelah anak-anak selesai satu jilid atau 40 halaman, anak-anak akan dites untuk kenaikan jilid. Jadi kami harapkan kerjasama dari orang tua untuk membantu Ananda di rumah mempersiapkan diri sebelum tes kenaikan jilid. Karena kalau anak-anaknya tidak siap untuk tes kenaikan jilid, akan mengulang kembali di jilid sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk metode umi. Selanjutnya untuk target tahfiz tetap ada sesuai dengan target silabus di masing-masing kelas. Kurang lebih seperti itu Ustadz Ahmad. Iya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Miss Tina dan Miss Ulfa yang telah menyampaikan terkait program kegiatan Ramadan di SD Bunda Islamic School. Baiklah, Ayah Bunda, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan terkait program metode UMI, kemudian dari TK juga sudah disampaikan program sekolahnya, begitupun juga di SD juga sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya seputar metode UMI ataupun program sekolah, baik TK ataupun SD, kami persilahkan. Untuk termin pertama ini kita buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya silakan raise hand ya Bunda ya, supaya bisa kita eh, kondisikan. Silakan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya.
Baik, ini ada dari Arsyil Hazki. Ya, baik, Bunda, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Arsya Haski belajar Al-Quran di rumah ya dengan metode tilawati. Nah, saya ingin bertanya, perbedaan metode Umi ini dengan tilawati itu apa ya Ustadz? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Ada lagi? Masih ada 2 penanya. Bagaimana Ayah Bunda? Mungkin masih ada yang masih penasaran ya dengan metode Umi ataupun yang lain-lainnya. Ya, karena ini mengingat metode Umi ini baru mau kita terapkan di sekolah ya, mungkin masih banyak yang penasaran. Kami persilakan untuk bertanya. Tadi sudah ada satu dari bundanya Arsyil ya, bundanya Arsyil. Terima kasih Bunda Arsyil. Baik, kalau tidak ada sambil menunggu, mungkin kami persilakan kepada Ustadz Muhammad ya, untuk menjelaskan terkait tadi pertanyaan dari bundanya Arsyil. Tafadhol Ustadz. Baik, saya ucapkan terima kasih Bunda Arsyil Hazki. Pertanyaannya, apa perbedaan metode tilawati dengan metode Umi? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, luar biasa. Terima kasih Bunda Arsyil. Itu ya. Baik, ayah bunda yang Allah muliakan, tentunya setiap metode itu mempunyai perbedaan. Saya yakin itu pasti. Apa yang membedakan metode tilawati dengan metode umum? Nah, kalau metode tilawati, jujur saya kurang begitu memahami. Ya, hanya saja yang kita perhatikan, ya, kalau bedanya metode umum itu mempunyai sistem, ya, mempunyai sistem. Apa? Tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya di UMI itu ada yang namanya pendampingan, ya, dengan melalui 7 program dasar sebagai jaminan mutu, gitu, sebagai jaminan mutu. Jadi UMI itu menawarkan jaminan mutu dengan adanya apa? Dengan adanya 7 program dasar. Yang pertama dengan gurunya ditasih, kemudian tahsin sertifikasi. Setelah sertifikasi ada coach implementasi, kemudian ada supervisi. Jadi guru-guru agar mutunya itu tetap baik, bahkan bisa meningkat, maka harus adanya pendampingan. Ya, ada coaching dari kami, ada supervisi dari kami, sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu ya. Kalau di metode-metode lain itu belum ada. Jadi di Jakarta ada yang menggunakan metode A, metode B, metode C, itu hanya sekedar buku. Ya, kalau yang saya pahami, karena saya juga pernah mengikuti beberapa metode, kita mengikuti pelatihannya, sudah ikut pelatihan, ya sudah kita pakai. Setelah kita pakai, metodenya kita lupa, akhirnya kembali ke metode masing-masing. Nah, di UMI itu diharapkan semua guru itu sama dengan adanya pendampingan yang kita jadwalkan, dengan adanya supervisi yang secara berkala, dan di Bunaya School ini kita sudah kerjasama bahkan sampai 3 tahun kita akan awal depannya, insya Allah kita targetkan Bunaya ini menjadi sekolah model UMI, begitu. Jadi itu sekilas terkait dengan perbedaan ya. Jadi UMI itu menawarkan sistem yang mana sistem itu yang akan berjalan sehingga terkawal dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjawab
pertanyaan Bunda Arsil. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari room chat ya, dari room chat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada dari bundanya Aisyah. Dari yang room chat ini ada pertanyaan dari bundanya Fatih ya. Untuk satu kelompok itu ada berapa anak, ya, Ustadz? Untuk metode Umi ini. Kemudian Baik, terima kasih dari Bunda siapa tadi? Bunda Fatih Rafasya. Terima kasih Bunda SD. Fatih. Ya, dari SD Ustaz. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Satu kelompok ada berapa anak? Baik, Bunda, tadi mungkin sempat terlewat ya apa yang saya sampaikan. Tadi yang sudah kita tampilkan juga di slide, bahwasanya untuk satu kelompok idealnya adalah 1:13, 12 sampai 13, maksimal 15 anak. Jadi satu guru mengajar Al-Quran itu 12 sampai 15 anak. Itu maksimalnya 15. Kenapa nggak boleh lebih dari 15? Karena untuk efektivitas daripada pembelajaran itu sendiri. Gitu ya. Karena kalau lebih dari itu khawatir target kita tidak tercapai. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin dari Miss Ulfah ada yang mau ditambahkan terkait jawabannya, Miss? Oke, baik Ustadz, tadi sama Ustadz Muhammad juga sudah disampaikan, insya Oh ya. Allah maksimal 15. Tapi qadarullah karena kemarin ada yang lebih 2 orang, jadi nggak mungkin kalau buka kelas baru. Ya, jadi nggak apa-apa digabungin dulu. Kemarin sudah konsultasi sama Ustazah Dewi juga, ada yang 17 Ustadz. Tapi 2 guru insya Allah. Ya, jadi ada 2 guru ya. Ya, ada 2 guru. Tadi kan dengan satu guru ya. Ini Ya. guru pendamping satunya lagi, insya Allah bisa membantu dan itu sangat efektif. Baik. Terima kasih Miss Ulfa dan Ustadz Muhammad atas jawabannya. Selanjutnya kita ke penanya yang ketiga kepada Bunda Aisyah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustadz Ahmad atas waktu yang diberikan. Mungkin sebetulnya pertanyaan saya sudah terjawab tadi dengan pertanyaannya Bunda Arsyil ya. Hanya mungkin maksudnya penjelasan tentang Utsmani ya. Karena Aisyah itu mengaji kami di rumah itu dia juga pakainya metodenya Utsmani. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz mungkin hanya nantinya nantinya apakah nanti Aisyahnya terlalu kesulitan tidak mengikuti dari metodenya Utsmani ke Umi itu aja mungkin. Kalau tadi tentang penjelasan Uminya sudah dijelaskan mungkin oleh Pak Ustadz dengan pertanyaannya Bunda Arsyil itu saja. Karena memang Aisyah dia mengikuti saat ini kalau kami eh, ikut pelajaran mengaji yang ada di rumah pakai metodenya Utsmani. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah atas pertanyaannya. Ya, saya jawab nih Ustaz Ya, Ahmad. iya boleh Ustaz. Baik, terima kasih Bunda Aisyah ya. Bunda Aisyah yang mana anaknya ini belajar dengan Usmani ya di rumah. Ya. Nah ini perlu juga kita sepakati ya Bunda, bahwasanya Usmani dengan Umi itu metode yang berbeda. Saya sendiri sudah pernah mengikuti pelatihan Usmani. Ya. Nah, Usmani itu metodenya lebih ke arah
mengenal tanda baca. Nah, tanda baca. Nah, kalau Utsmani itu juga mengacu kepada Al-Quran cetakan Saudi, ya, cetakan Saudi. Semua Quran itu dasarnya semua Utsmani, ya. Semua Quran dasarnya semua Utsmani. Hanya saja cetakan Indonesia berbeda dari segi sakalnya ataupun harokatnya. Nah, itu yang berbeda. Sehingga apa tuh namanya? Ketika anak mempelajari Utsmani, maka dia akan kesulitan ketika memegang Al-Quran cetakan Indonesia, gitu ya. Namun yang sudah kami alami, anak-anak yang di UMI yang sudah terampil membaca Al-Quran dan memahami gharib dan tajwid, mereka dapat beradaptasi dengan Quran manapun, begitu. Ketika memegang Al-Quran yang cetakan Saudi, mereka bisa membacanya karena mereka sudah memahami tajwid, gitu ya. Insya Allah begitu. Ya, saya harapkan sih ketika apa tuh namanya di sekolah ada program ini, maka saya harapkan fokus ke UMI dulu. Bukan nggak boleh di Utsmani, cuma khawatir aja anak bingung, akan bingung. Kok ini beda, kok ini begini, kok ini begitu. Oh ini ada harakat, kok ini nggak ada. Karena apa tuh namanya dasar Al-Quran yang berbeda. Al-Quran, maksudnya cetakan Al-Quran yang berbeda. Dan Utsmani cetakan Saudi di Indonesia itu relatif ini ya langka ya. Nah, harus nyari ini susah. Karena pernah saya ketika ngajar Utsmani itu kita minta anak-anak cari Quran yang seperti ini. Bunda tolong cari Quran yang seperti ini. Itu rata-rata nggak ketemu. Rata-rata ketemunya Quran yang cetakan Indonesia. Ini akan menjadi masalah ya ke depannya ketika anak sudah sampai ke tadarus. Nah, itu mungkin ya jawabannya yang Bunda. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad atas jawabannya. Berikut ini di chat ada beberapa pertanyaan, namun pada intinya masih sama ya Ustadz ya, terkait perbedaan metode UMI dengan metode yang lain. Apakah anak akan merasa kesulitan? Tadi sudah sempat dijawab ya dengan Ustadz. Kemudian ayah bunda semuanya ini terkait waktu. Ya, kita sampai dengan pukul 10.00. Jadi ini mungkin untuk beberapa pertanyaan, tiga penanya lagi akan coba saya sharing ya Bunda ya. Jadi untuk yang pertama ini dari Bundanya Naila. Bunda Naila kelas 3 Granada ini bertanya terkait sistem kenaikan jilid itu apakah dilakukan per individu atau kelompok ya. Nah itu kemudian untuk materi yang diujikan nanti apa saja, apakah akan diinfokan kepada siswa terlebih dahulu atau tidak. Ya mungkin untuk pertanyaan dari Bunda Naila ini kami persilakan kepada Miss Ulfa untuk menjelaskan terkait jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ahmad. Untuk tes kenaikan jilid itu individu ya Bunda. Nah, untuk materi yang diuji, materi sesuai di jilidnya. Misalnya Naila nanti masuk di jilid 3, berarti tesnya yang ada di jilid 3. Ya, jadi sesuai misalnya per individu ya untuk tesnya itu ya. Ya. Nah, berikutnya terima kasih ya Miss Ulfa sudah menjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Bundanya Azam. Oh ini Masya Allah ya. Apa bisa dicontohkan seperti apa cara mengajar metode UMI? Siapa yang mau mencontohkan? Ya, ini Untuk pertanyaannya contoh mungkin. bisa di searching di Google, insya Allah banyak. Oh iya. Untuk Di Google. metode UMI, insya Allah banyak. Ya. Bisa. Ya mungkin udah azam ya untuk pertanyaannya. Nanti mungkin bisa di searching ya di Google dan insya Allah nanti mungkin bisa melihat langsung ya ketika program UMI ini sudah berjalan di SD Bunaya ya Ustadz ya untuk ininya untuk cara mengajarnya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bundanya Arsyil ya. Dari Bundanya Arsyil, Assalamualaikum Ustadz, untuk setoran hafalan silabus yang sudah ada,
bagaimana penerapan menggunakan metode UMI, apakah akan berbeda atau sama? Ya. Untuk pertanyaan ini mungkin masih sama ya kepada Miss Ulfa, kami persilakan untuk dijawab terkait. Terima kasih. Untuk setoran hafalan tetap sama ya Bunda ya, targetnya sesuai dengan target di kelas masing-masing. Yang membedakannya mungkin nanti hanya di nadanya. Jadi metode UMI itu punya nada sendiri, nadanya naik turun. Nanti untuk setoran anak-anak diusahakan juga nadanya seperti metode UMI. Ya, baik ya. Terima kasih Miss Ulfa atas jawabannya. Bagaimana dengan Bunda Arsyil? Apakah sudah terjawab untuk jawabannya, Bun? Oh, enggak ada Bundanya Arsyil ya. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, ini ada testimoni dari Bundanya Arsyil Haski ya. Terima kasih kepada Yayasan Bunaya sudah mengadakan metode pembelajaran Al-Quran dengan metode UMI. Program yang ditunggu-tunggu akhirnya ya kan terselenggara karena memudahkan anak-anak untuk membaca Al-Quran serta menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah ya. Dari Bundanya Arsyil ya. Ya baik Ayah Bunda, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari yang Bunda Arif, Bunda Saka ya. Ini dari tadi sudah raise hand. Pertanyaan terakhir sebelum kita Baik, ke penutup. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ya, atas kesempatan yang diberikan. Izin saya bertanya terkait metode UMI, mungkin saya masih apa juga ya. Terkait dengan di sini saya lihat ada hafalan juz dan juga ada materi hafalan di situ. Walau alam sudah bagus ya. Alhamdulillahnya sudah bagus ya Ustadz. Namun yang saya tanyakan, contohnya ini ada pada kelas 3 itu hafalan target kalau bisa di sini kan maksimal sampai juz 5 ya Ustadz, selain dari materi hafalan gitu, surat-surat pendek. Nah, ya intinya yang mau saya tanyakan, ini sistemnya bagaimana ya Ustadz? Apakah nanti sistemnya itu, tapi mohon maaf sebelumnya tadi saya kurang jelas untuk mendengar pemaparan video dari Ustadz Muhammad, mohon maaf, jadi saya ingin bertanya tadi, itu sistemnya bagaimana Kak Ustadz? Apakah dia hafalannya sifatnya mutkin atau hanya sebatas setoran hafalan? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Saka atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertama bisa dijawab dulu sama siapa ya? Ya, Miss Ulfa ya mungkin ya. Terkait eh, keselarasan antara program di silabus dengan metode UMI. Penyesuaian ya mungkin ya lebih kepada penyesuaian program hafalan di silabus dengan metode UMI. Terima kasih Bunda Saka pertanyaannya. Jadi untuk tahfiz tetap ada jamnya tersendiri Bunda. Kan metode UMI 1 jam, nanti tahfiz juga ada 1,5 jam. Tuh, jadi untuk hafalan anak-anak tetap sesuai silabus. Untuk mungkin bisa dibantu juga dari rumah, mengulang di rumah Bunda. Kan kita di sekolah hanya memfasilitasi anak-anak untuk menghafal, jadi mungkinnya dibantu juga dari rumah. Seperti itu Ustaz. Baik, izin menambahkan Ustaz Ahmad. Ya, Baik Ustaz. Ya, tadi terkait dengan kelas 3 ya, kelas 3 yang capaiannya sudah 5 juz ya. Itu bukan hafalan tapi tadarus. Nah, tadarus artinya setelah anak itu target jilid 6 di kelas 2-nya tuntas, maka kelas 3 akan naik ke tingkat tadarus. Itu tingkat bacaannya tadarus ya. Jadi tahsin, jadi bukan tahfidz gitu ya. Jadi targetnya dari juz 1 sampai juz 5. Karena sudah sampai juz 5, berarti berhak untuk di uji ya, kenaikan jilid. Itu yang dimaksud, mungkin khawatir tadi persepsinya hafalan maksudnya gitu ya. Tapi yang dimaksud oleh saya adalah tartil, artinya tahsin ya. Tahsin anak-anak itu sudah mencapai di tingkat 7 ataupun tadarus gitu. Itu Ustaz Ahmad. Ya. Ya, baik Ustadz, syukran. Terima kasih atas jawabannya.
Baiklah ayah bunda semuanya, mungkin untuk sesi tanya jawab ini eh, kita akhiri ya. Apabila nanti masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya mungkin nanti bisa di luar forum ya, ketika di sekolah ataupun di ya WhatsApp. Baiklah ya Bunda semuanya, Alhamdulillah rangkaian acara kita pada pagi hari ini telah selesai semua dilaksanakan. Sebelum apa namanya kita akhiri ya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan ini dan apa yang kita akan jalankan ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah untuk pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Lutfi. Kepada Ustadz Lutfi kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad. Ya, mari kita sama-sama, Miss Ustadz, Ayah Bunda, kita berdoa kepada Allah. Kita angkat kedua tangan kita. Ya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa hamdan kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا أن دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ربنا اغفر لنا واهدنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. ربنا تقبل منا أعمالنا صغيرنا وكبيرنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة وتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. ربنا إنا سمعنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وفإن الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Lutfi yang telah memimpin doa. Semoga doa yang sudah kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya Bunda semuanya. eh, Alhamdulillah telah berakhir semua rangkaian acara kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini, dan juga terima kasih kepada Ustadz Muhammad yang sudah bersedia bergabung menjelaskan metode UMI ya, kepada kita semuanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila selama
berjalannya acara ini, banyak kekurangannya, banyak kata-kata yang kurang berkenannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah Terima kasih hadir. ayah bunda semuanya. Ya. Terima kasih. Selamat.